Yo guys, Bitcoin menembus 71.000 dan ini membuka gerbang investor profesional di UK untuk masuk. Dan bull market ini akan menjadi everything season dengan salah satu narasi yang belum hot sebelumnya, dan ini akan menjadi potensi bull market multi-billion dollar. Untuk itu, let's dive in. My friend, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, di kesempatan kali ini kita berbicara mengenai Bitcoin yang akhirnya tembus 71.000. Kemudian ada satu narasi yang selain gaming yang sering kita bicarakan, ataupun DeFi, RWA, DePIN, ini akan menjadi salah satu narasi yang masih kecil sekarang ini dan punya potensi akan menjadi multi-billion dollar. Dan sebelum ke sana, kita akan bahas dulu mengenai si Bitcoin-nya. Jadi sahabat Black Cuan, ketika semalam ini saya melihat struggling ini Bitcoin ini, apakah tegang-tegangan ini akan lanjut gitu kan, antara 69k sampai di level 70k. Dan ternyata sahabat Black Cuan, kita yang sudah tidak sabaran ini nunggu kan, akhirnya kita diberi ini Bitcoin di atas 71.000 dolar. Dan ini merupakan confidence yang luar biasa terjadi pada market ini sahabat Black Cuan. Sementara itu untuk trader tardigrade ya, di sini dia kasih kita chart, di sini analisa. Ini kayaknya memang sangat-sangat textbook sahabat Black Cuan apabila kita perhatikan di sini mengenai pola yang 4 jam untuk pergerakan harga si Bitcoin ini dengan area 67-68.000 itu merupakan semacam resisten sekaligus support untuk si Bitcoin ini, dan boom, 71.000 dolar per satu Bitcoin akhirnya ditembus sahabat Black Cuan. Kemudian salah satu informasi yang menarik juga di sini sebagai tambahan informasi kita, El Salvador ini may become one of the world richest country due to Bitcoin holding. Dengan confidence-nya Nayib Bukele yang telah membeli Bitcoin, bahkan di akhir 2022 dia sempat menyatakan membeli satu Bitcoin setiap hari pada saat itu di salah satu tweets-nya, ditweet juga oleh Angga Andinata pada saat itu. Dan luar biasa, Nayib Bukele itu terpilih kembali di El Salvador itu menjadi presiden yang identik namanya itu dengan aset Bitcoin ini. Jadi dia merupakan contoh kepada negara-negara lainnya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai everything season guys, Bitcoin ini diprediksikan oleh Bitwise CIO bahwa ini tidak akan selesai dengan cepat. Kita tahu pergerakan harga Bitcoin ini memang di luar siklus yang pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, CIO dari Bitwise ini menyatakan everything season guys, everything season. Di mana Matt Hougan dia dengan bold menyatakan wealthy crypto investor are starting. Para investor kaya ini akan mulai merotasikan uang mereka nanti itu kepada altcoins, dan ini yang akan membuat perjalanan bull runs ini akan semakin panjang, alias tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang ini akan pendek, tetapi ini akan panjang masa bull runs-nya. Seperti itu sahabat Black Cuan. Akan tetapi dalam hal ini kita tidak optimis euforia yang habis-habisan sampai hilang akal begitu. Kita tetap menyisakan sebagian dari kewaspadaan kita dalam hal ini sahabat Black Cuan. Oleh karena itu saya ingin menanyakan kepada sahabat Black Cuan, apakah menurut kalian Bitcoin bull run sekali ini akan selesai lebih lama daripada 2021 atau malah ini akan menjadi sangat cepat pergerakan dari bull run sekali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Karena sampai ketika saya merecord video kali ini, saya kutip ini bahwa para whales, paus Bitcoin ini masih hold steady, dan mereka menunggu target berikutnya itu di 90.000 per satu Bitcoin. Sahabat Black Cuan, indikator yang menarik dari melihat pergerakan harga Bitcoin, kemudian bagaimana kita melihat apakah retail ini sudah terlibat, salah satunya adalah melalui Google Trends. Di sini artinya kita coba lihat seberapa banyak orang ataupun apakah tren untuk pencarian Bitcoin ini sudah naik. Kali ini saya ingin memperlihatkan kepada sahabat Black Cuan untuk time frame yang lama di sini for the past 5 years guys.
Di sini di web search ataupun YouTube search hasilnya sama saja kalau menurut saya di sini. Ada yang unik di sini kalau kita perhatikan ya. 2020 ketika halving itu terjadi di kisaran Mei pada saat itu 11 Mei pada 2020 itu terjadi penurunan pasca halving. Artinya malah terjadi penurunan dari tingkat pencarian si Bitcoin-nya. Dan barulah setelah 3 bulan atau bahkan hampir 6 bulan itu baru kita melihat pergerakan Bitcoin ini mulai naik pada saat itu sahabat Black Cuan. Jadi pada kisaran 25 Oktober di 2020 itu baru terjadi kenaikan untuk tren pencarian Bitcoin dan meskipun agak turun sedikit dan kita baru bisa melihat spike habis-habisan tren pencarian Bitcoin di Google itu pada Desember 20 menjelang tahun 2021 dan puncaknya itu terjadi sampai di kisaran Mei, kemudian naik lagi Bitcoin ini di November 2021. Jadi sahabat Black Cuan, apa yang terjadi sekarang ini untuk kita menjadikan dia sebagai cerminnya atau kejadian yang kita kaitkan seperti itu, Bitcoin ini memang sempat terjadi spike di trennya, itu pada Januari ketika spot Bitcoin ETF itu di-approve. Jadi pada tanggal 7 Januari itu menjadi puncaknya, kemudian terjadi kekecewaan dan akhirnya Bitcoin turun dan kemudian sekarang ini di per Maret ini dia sudah terjadi kenaikan lagi untuk tren pencarian Bitcoin, sahabat Black Cuan. Dan memang indikator ini agak lagging karena ini sampai pada tanggal 9 Maret ya, sahabat Black Cuan. Tapi saya yakin bahwa per tanggal 11 Maret ini dia sudah terjadi kenaikan lagi ini untuk tren pencarian Bitcoin. Jadi kali ini sudah mulai masuk public participation. Kemudian yang menjadi pembeda di sini adalah we are experiencing a new trend. Guys, ini adalah tren baru yang kita alami di mana di dalam pergerakan harga si Bitcoin ini di bull cycle kali ini hanya small correction yang terjadi sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini kita bicara, kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa, tapi sampai sejauh ini small correction. Tidak seperti yang pernah terjadi di bull run 2012, 2014, 2015 sampai 2018, 2020, 2021. Jadi koreksinya di kali ini itu small. Dan kali ini menurut Kyung-ju, thanks to the institutional capital flow. Artinya dengan adanya ETF kali ini, orang-orang kaya, wealthy people, itu memasukkan uangnya banyak sekali kepada si Bitcoin ini. Jadi begitu mereka melihat, wah ini turun Bitcoin, murah, gas, beli. Seperti itu saya membaca apa yang ditampilkan oleh Kyung-ju di sini. Jadi wajar kalau misalnya ketika Bitcoin turun itu mereka langsung ambil. Kayak yang terjadi terakhir kali deh. Beberapa waktu kita belakangan ini, ketika Bitcoin sempat berada di 69.000, 70.000, kemudian dia langsung digas turun ke bawah, tapi habis itu dia langsung naik, sahabat Black Cuan. Jadi nggak dikasih lama penurunannya. Kemudian, sahabat Black Cuan, mengenai investasi kita di sini, di bull run kali ini, ataupun di bull market itu memang tidak seindah yang kita bayangkan. Dan kali ini saya ingin sharing di sini bersama sahabat Black Cuan, hal ini mengenai motivasi kita ataupun bagaimana kita menjaga mental kita. Dari apa yang di-repost oleh Angga Andinata di sini mengenai perkataan Timothy Ronald dari Akademi Kripto, memang harga yang harus dibayar untuk wealthy ya, kekayaan itu adalah resiko. Orang yang nggak ngerti resiko ini akan miskin seumur hidupnya. Dan ini dikatakan oleh Angga Andinata dengan retweet-nya dia bahwa kita nggak bisa hanya sekedar bermain aman. Artinya begini sahabat Black Cuan, kita yang sudah ada di sini semenjak 2 tahun yang lalu, 2022, 2023 bersama di sini bersama Black Cuan maksud saya, kita sudah mengalami bear market yang gonjang-ganjing naik turunnya luar biasa seperti itu dan kita bertahan sampai sejauh ini itu sudah sangat luar biasa. Jadi kita bertahan sedikit lagi menuju ke harga-harga yang kita tidak bayangkan sebelumnya akan terjadi di Bitcoin ini. Dan teman-teman, berkaitan dengan bull market kali ini, ada salah satu narasi yang ingin saya bicarakan di sini, yaitu mengenai narasi AI. Dan kalau kita di CoinGecko itu kita bisa langsung ke kategori, kemudian kita lihat yang top artificial intelligence, dan di sini kita akan mendapatkan koin-koin yang berada di dalam narasi AI tersebut. Dan kali ini, ada yang saya ingin kontraskan kepada sahabat Black Cuan. Kenapa saya menyatakan bahwa ini akan menjadi semacam multi-billion dollars, yaitu
karena total market cap-nya dia ini baru 27 billion US dollar. Sementara kalau kita perhatikan dari koin meme saja, koin Doge sajalah, koin Doge itu sendiri berada di 25 billion. Shiba Inu 20 billion. Jadi kalau kita gabungkan ya, kita gabungkan ini dua koin meme ini, Doge ataupun Shiba, mereka ini berada di 45 billion. Sementara di narasi AI itu ada banyak koin di sini karena ini merupakan narasi yang hotnya itu baru sekarang, sahabat Black Cuan. Jadi di sini ada banyak sekali koin, ratusan koin di sini, tetapi dengan total market cap yang hanya 27 billion. Oleh karena itu saya katakan di sini bahwa kemungkinan besar apabila mereka ini akan benar-benar spike di narasi yang 2024 ini, maksudnya narasi bull run 2024 ini, ada kita perhatikan di sini Bitensor, Tau, Renders, Fetch AI, Singularity Net, Akash Network. Jadi kalau koin ini akan naik nanti itu, anggap saja dia akan berada pada posisinya si Shiba ataupun Dogecoin, Bitensor ataupun Renders ini, sahabat Black Cuan, itu baru kita akan memperhatikan mengenai koin-koin kecil yang di bawah ini di dalam narasi AI ini, itu akan ikut terbang habis-habisan spike dia saat itu, teman-teman. Dan adapun yang mendukung mengenai pembahasan kita kali ini adalah ini saya quote dari Miles Dutchers. Dia menyatakan seperti ini, bahwa AI ini akan menjadi salah satu one of the biggest bubble in financial history. Tetapi ini baru akan mulai narasi ini. Dan Dogecoin pun katanya dia di sini pada saat dia bikin ini ya, postingan ini, Doge itu lagi naik-naiknya. Jadi entire market cap AI crypto sector ini itu kalah besar daripada si Doge pada saat itu. Tetapi ketika hari ini kita merekod video, AI sudah naik 27 billion, sahabat Black Cuan. Kemudian salah satu gambaran ya yang bisa kita perhatikan mengenai pergerakan dari si narasi AI ini, sahabat Black Cuan, kita bisa melihat dari sectorial analysis di sini di 2024. Untuk yang warna biru Chelsea nih, sahabat Black Cuan, biru yang agak gelap ya, itu blockchain infrastructure layer 0, layer 1, layer 2. Kemudian yang hijau ini, nih, yang hijau spike ini, sahabat Black Cuan, itu adalah AI and Big Data Computation. Kemudian ada DeFi yang warna abu-abu, dan warna orange ini adalah GameFi. GameFi di sini, sahabat Black Cuan, dia juga terjadi kenaikan. Oleh karena itu, menurut saya, AI dan Big Data Computation ini akan punya tempat yang luar biasa dan diperkirakan akan menjadi narasi yang multi-billion dollars. Oleh karena itu, kalian perhatikan saja koin-koin yang ada di sini. Yang menurut saya akan naik itu adalah ya Render, sudahlah kita bicara ini sudah lama, kemudian ada Bitensor Tau, kemudian ada Fetch AI yang sudah ada, bahkan 2021 ini sudah ada, kemudian Singularity Nets. Jadi sahabat Black Cuan, ini yang aman-aman di sini menurut saya ya, ini yang aman-aman. Jadi ada Bitensor, Renders, Fetch AI, kemudian yang menurut saya akan punya potensi lebih besar ya daripada Renders itu untuk kenaikan kelipatannya, saya maksudkan di sini. Bahwa Renders ini mungkin akan bergerak sampai di 10-20 billion mungkin nanti itu, karena narasi AI ini sedang luar biasa, sama juga dengan si Bitensor. Tetapi bagi sahabat Black Cuan bisa memantau koin-koin yang lainnya di sini, salah satunya adalah Akash Network ataupun Singularity Net. Dan ada juga di bawah ini yang menarik ya, ini adalah PAL, PAAL, PAL AI. Ini kita sudah bicarakan dari beberapa video di Black Cuan ini mengenai PAL ini, karena saya katakan ini project AI yang baru dengan narasi AI yang baru, kripto yang bernarasi AI yang baru. Seperti itu sahabat Black Cuan. Jadi itu yang saya bisa katakan di sini. Ada PAL di sini dan dia tersedianya itu di Bitmart ya. Jadi mungkin sahabat Black Cuan bertanya nih, di mana kita bisa ambil dia, beli dia, misal kan. Akan tetapi not financial advice guys, saya tidak sedang menyuruh kalian membeli PAL AI, tetapi ini di riset sajalah dulu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebelum kita akhirnya masuk ke dalam AI di sini. Dan saya juga ingin menyatakan di sini sahabat Black Cuan bahwa meskipun saya menyukai ini narasi AI, tetapi saya stick to the plan, artinya saya masih ada juga tetap di XRP, Cardano, kemudian di aset-aset yang sering kita bicarakan belakangan ini adalah yang GameFi, seperti Superverse, Beam, kemudian ada Pixel yang kita bicarakan beberapa waktu belakangan ini.
Oke, dan ada juga Myria. Dan sahabat Black Cuan, kemudian part terakhir dari video kali ini adalah mengenai Bitcoin ya sahabat Black Cuan, dengan ekspektasi kita BTC dominance-nya. Jadi kalau BTC dominance-nya ini benar-benar ke-reject ini di area resisten di sini, yang kita harapkan demikian sahabat Black Cuan, maka koin PP saja ataupun Doge saja, Doge ini bisa terbang lagi makin tinggi sahabat Black Cuan. Jadi saya membayangkan tidak hanya dua ini saja, PP ataupun Doge ya. Koin-koin yang fundamentalnya bagus, use case-nya jelas, ada kegunaannya, ada real life use case-nya, itu akan kemungkinan punya pergerakan yang luar biasa besar kemudian hari nanti itu sahabat Black Cuan. Kemudian untuk Gala di sini dari GameFi, untuk Gala Games ini dari Isanaga sahabat Black Cuan, dia sudah terjadi kenaikan 3 kali lipat bahkan sejak call-nya dia kisaran 23 Februari dan belum sampai 1 bulan. Oke guys, ini sudah terjadi kenaikan yang luar biasa pada Gala, dan terakhir kali di Black Cuan juga kita berbicara Gala ini di tahun 2023 sekitar bulan Oktober ataupun September pada saat itu, dan memang volatilitas terjadi di GameFi itu tinggi sahabat Black Cuan. Tetapi kalau yang bersabar artinya dia mau gitu kan menahan mentalnya selama terjadi kenaikan naik turun volatilitas seperti itu, rewards-nya itu juga besar sekali kalau di GameFi seperti itu. Tetapi sepadan juga dengan resikonya. Sementara untuk di GameFi kita yang baru di sini di Black Cuan ya, itu ada Pixel yang kita bahas di sini. Ketika saya men-screenshot ya dan mempostingnya, ini harganya 0,9 US dollar dan waktu itu kita bicara masih di 0,5 US dollar harganya Pixel pada saat itu, dan per kali ini saja ketika kita record ini dia sudah sempat ya tadi itu berada di 1 dolar ini si Pixel, kemudian sekarang ini berada di 0,93 US dollar per 1 Pixel. Saya hindari sebenarnya di sini bahas Super dan Beam itu karena sering di komen ya, Bang, Super dan Beam terus dibahas, bahas dong yang lain. Nah, inilah kita bahas Pixel ya. Nanti kita bahas Super dan Beam lagi. Enjoy profit kalian sahabat Black Cuan. Terima kasih telah berpartisipasi, ngikut nonton di sini. Curhat-curhatan kita di sini sahabat Black Cuan, bukan ahli di sini, bukan penasehat keuangan, bukan prediksi, tetapi di sini kita diskusi dan sharing ya sahabat Black Cuan mengenai koin-koin yang kita sukai ataupun yang sedang kita pantau. Jadi sahabat Black Cuan, sekian video kali ini. Kita enjoy the ride guys. Let's enjoy the ride. Salam Black Cuan. Peace my friend.